di kesempatan kali ini, setelah kita membuat nama, kira-kira apalagi sih langkah selanjutnya gitu? Masa kita buat nama doang ya kan, Ya, nggak ada tindakan selanjutnya kan, hmm, bingung nanti kita. ya. Kalau Rian udah paham juga sih sebenarnya kalau langkah-langkahnya orang usaha tuh tadi kan kalau yang penting tuh nama dulu. Nama tuh nama kita. Setelah kita punya nama diri pribadi kita nih kita bergaul ya kan nama kita tuh udah dikenal sama teman-teman kita. Personal branding lah ya. Iya, personal branding. Terus kita punya akhirnya ketika kita banyak teman pasti kita punya lingkungan tuh. Nah, ketika kita punya lingkungan yang dominan ada segmen, ada wawasan, pasti kalian tahu celah gitu. Misalkan kalian anak gaul gitu kan. Anak gaul, Temennya banyak. temannya banyak. Nah, pasti nggak jauh dari fashion kan. Biasanya kalau anak-anak KBG itu nggak jauh dari fashion kan. Kita bahas tentang orang pemula kan Nen, ya? Iya, benar. Orang Iya. yang benar-benar nggak tahu untuk usaha Usaha. apa, dia pengen usaha nih, Iya. mulai baru mau mulai sama sekali. Oh, nah, itu kan berarti dari lingkungannya nih. Biasanya kalau anak muda itu nggak jauh dari passion ya kan. Biasanya kalau dari perjalanan saya itu nggak jauh dari passion. Nah, dari dia punya lingkungan, dia akhirnya dia bikin apa dia lihat segmennya itu dagang apa ya. Dia biasanya main baju tuh. Iya. Dia bikin brand, bikin baju, akhirnya dia karena segmennya tahu jualnya, temennya anak gaul ya kan, pasti main wilayah kayak branded baju kan, bikin merek baju. Nah, itu penting nama juga ya. Intinya dari lingkungan, nama, lingkungan, terus ya baru kita bicara produksi kan. Biasanya kalau dari lingkungan kita udah tahu tuh semen kita kemana, kita bergaulnya di mana bumi berpijak di situ langit kita junjung kan. Nah, pasti di situ ada titiknya gitu, ada titiknya di mana kita harus ternyata lingkungan kita anak gaul mainnya baju distro, ya udah jadi lingkungan kita aja. Kalau saya kan lingkungannya sepeda. Jadi waktu saya pertama kali usaha saya lihatnya segmentednya adalah ya sepeda gitu. Kalau Rian kan dia mainnya pendidikan, awal angkanya ya udah main pendidikan gitu. Atau kalau jadi YouTuber. Enggak. Ini kan kita buat sharing-sharing. Oh ya sharing sih ya. Sama kita YouTuber juga bro. Iya Ya kan. kebanyakan dia subscribe Iya. juga. Jangan lupa subscribe bro. Arah terasada. Terus saya kasih tulisan di bawahnya. Iya. Iya. Nah, itu yang selanjutnya kita harus ngeliat segmen ya. Iya, segmen tuh penting, lingkungan kita itu. Nah, terus Kita selanjutnya, jadi kan kita kalau misalnya udah punya nama nih, udah Iya. punya segmen. pakai modal apa kagak sih usaha Nah, gitu ya? itu benar. Kalau- Kadang teman-teman saya tuh kalau misalnya mau usaha apa, nggak ada modal. Iya. Modalnya gede. ya kan? Iya. Padahal Kalau- menurut saya pribadi nih ya, Iya. kemauan itu adalah modal, bukan? Itu cakep. Itu dulu. Dari kita, kenapa orang bisa bangkit kemauan? Karena dia lihat kondisi gitu. Ada kesempatan, makanya dia bereaksi dalam diri dia untuk melakukan sesuatu kan. Iya, begitu mungkin ada reaksi dalam diri dia, ya modalnya dia. Saya rasa banyak awal orang usaha itu, kalau orang usaha itu jarang pakai modal. Dia jarang lihat anak KBG itu, dia usaha pakai modal. Pasti dia jual barang, Reseller dulu. reseller misalnya. dulu kan gitu. Ntar sini gue jualin barang lu. Nah, itu udah dapat untung. Nah, itu udah bisa jadi tanpa modal. tanpa modal. Cuman nggak Pak, semua itu bisa kalau kita mau usaha, kita berpikir setiap ada kesempatan itulah modal kita. Oh, iya bener ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya. Nggak ada Buat alasan. kita tuh kalau misalnya Iya. memang pengen usaha, Nggak, punya tekad untuk usaha, Iya. modal itu bukan alasan. Bukan alasan. Kemauan dia untuk usaha itu udah jadi Iya. modal ya kan. Karena- Cuma memang realitanya kadang. Iya, karena dia nggak pernah berdoa. Oh iya. Terus dia nggak pernah ngomong cerita kalau gue pengen usaha nih, gue udah Ada ide misalnya. udah ada ide ya kan. Terus lu nggak melakukan apa-apa, lu lakuin dulu. Nanti orang ngeliat lu ngapain sih? Gue lagi pengen usaha nih. Sih udah orang udah lihat, lu sudah melakukan gitu, bukan ngebacot Udah ada doang. tindakan lah ya. Udah ada Udah ada tindakan tindakan gitu kan. berusaha. Lihat gue bahasa gue kasar banget ya. Sorry nih guys. Ini subscriber gue wali murid juga sih banyak. Wow. Ampun. Maaf ibu-ibu, bapak. Gak apa-apa, mungkin kan buat sharing juga barangkali ada yang mau mulai usaha ya kan. di Iya, rumah, gitu kan. tapi yang pengusaha mohon maaf gitu kan. Heeh. Nanti ada konteksnya berbeda gitu. Iya. Ini kan kita, Untuk yang pemula. iya maksudnya beda nih. Nanti ada orang usaha, dia bergantung pada perusahaan. Betul. Iya, beda dengan orang yang usaha emang dia Mandiri. mandiri gitu, tanpa terikat proyek ya kan. Terhadap proyek itu konteksnya lain Pak ya. Mohon maaf nih. Siap. Kalau ada orang yang usaha
yang usaha katanya pengusaha dia tapi main proyek, itu konteksnya lain Pak. Kita gimana membentuk suatu kemandirian masyarakat aja gitu ya. Mohon maaf Pak. Iya iya. Dimaafin nggak Pak? Kalau nggak dimaafin di komen aja Iya Pak. di komen jadi maki-maki. Saya udah biasa dimaki-maki soalnya. Nah, itu oke, jadi ada pasar, ada peluang ya kan. Iya ada Ada lagi nggak kesempatan. kira-kira ada selain itu untuk kita mulai usaha? Yang penting kan kalau menurut saya sih kemauan dulu sih ya. Iya. Kemauan dulu. Kalau kemauannya udah bulat, ya Pasti insya Allah ada jalan ya kan. Iya. Entah dari mana, insya Allah ada jalan. setiap perjalanan itu pasti penuh cobaan dan rintangan. Oh. Tapi intinya adalah belajar. Belajar terus menerus. Iya, sabar, belajar, sabar, belajar. Sabar, belajar. Jadi belajar, sabar, belajar itu sabarnya itu bukan ngomongin diem, tapi kita melakukan sesuatu gitu. Sabar untuk melakukan terus menerus. Terus menerus gitu. Nggak pantang menyerah lah maksudnya Iya. sabar itu ya. Betul, jangan bersedih hati. Gitu, jangan bersedih hati, jangan lemah hati gitu. Insya Allah kita akan tinggi derajat kita, Bos. Siap. Gitu, kita semangat aja terus. Kita aja, ya oke, kita aja badannya. Ya udah ya. Nah itu Mulut adalah- saya pedes. itu cahayanya bener. Iya. Itu mungkin langkah selanjutnya tentang usaha ya setelah video sebelumnya buat nama ya kan. Iya. Nama itu penting. Terus yang kedua ini lihat segmen, kemudian kita perluas pergaulan ya Iya, sama tadi ya. Apa sih tadi lupa gue. lingkungan kita, lingkungan membentuk yang bagaimana segmen kita dilihat dari lingkungan kita gitu, kebutuhan pasar kita gitu. Iya. Pasti kalian ngerti deh. Kalau ada ketemu pasar, oh ini Ada ya, peluang. ada peluang pasti ada peluang. Kalau anak gaul pasti dia ngerti gitu. Tapi kalau orang yang berpikirnya, gua kerja aja, ya itu udah susah, udah susah. Heeh. Oke, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Hmm. Kita cukupkan dulu untuk saat ini, nanti kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di subscribe. Gak usah sih ya lah, gak penting gak usah, udah. Yang penting mau ditonton aja udah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.